Yos, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Bong, teman-teman. Ya, jadi happy weekend buat semuanya. Selamat hari Minggu. Kemarin itu ada saya upload ya untuk meme coin itu ada Wave, Nero, ada Bread, kemudian ada Mudeng, Pinat, teman-teman ya. Ini ada saya bahas juga. Bome juga sebelumnya ada bahas nih tuh. Jadi ada beberapa meme coin yang sudah saya update untuk teman-teman semuanya. Berikut juga kemarin malam saya ada melakukan live streaming, teman-teman nih. Ya. Jadi di sini ada pembahasan beberapa altcoin dan meme coin sesuai request. Jadi ya kali ini kita akan bahas untuk si Bitcoin ya, karena kemarin itu belum ada update Bitcoin, teman-teman, dan live streaming kemarin memang bahasa itu semua altcoin. Kita lihat dulu untuk market masih di level 87 extreme greed ya. Market cap masih naik, volumenya ada mengalami penurunan, tapi ya di sini dominance juga berangsur turun. That's why altcoin lumayan makin hijau, teman-teman ya. Walaupun ya balik lagi ada beberapa altcoin yang mengalami koreksi ya, contohnya seperti Dogecoin, Cardano, ya XRP ini baru balik adanya koreksi ya, seperti ada Avax juga di situ ya, Sui ya, BCH ini ada beberapa malah dia lanjut koreksi ya, turun, teman-teman. Kita lihat dulu untuk Bitcoinnya gimana nih. Kalau Bitcoinnya so far ya sideways doang. Kemarin tuh sempat turun aja nih sampai 97.000 dolar ya, 97.200, kemudian sekarang baru adanya pemantulan dikit nih untuk si Bitcoin secara daily. Jadi ya so far sih belum kemana-mana. Jadi ini memang sangat wajar sama seperti sebelum-sebelumnya. Walaupun adanya red candle ya, ujung-ujungnya cuma sideways doang gitu ya, nggak ada pergerakan yang bagaimana. Karena ya kita bisa lihat masih kejaga momentumnya ya, dia juga masih overextend terhadap EMA21 nya. Jadi memang menandakan tren bullishnya ini masih bisa berlangsung, teman-teman ya. At least untuk ngejar next target di sekitar 108.000 lah ya, di sini 106 sampai 108.000 dolar untuk si Bitcoinnya gitu. Jadi let's say dia sideways di sini pun ya at least untuk lanjut naik lagi kayak gini gitu ya. Dan ya kita belum lihat ya dia testing di EMA21 lagi. Jadi perlu sekali diantisipasi kalau memang nanti akhirnya wah dia udah naik nih, akhirnya dia baru koreksi testing EMA21 ya, before dia mungkin sideways dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi memang ini bentuknya itu lagging ya, EMA21 terhadap price action. Jadi ya kemungkinan besar nanti kalau misalkan dia berangsur naik pun ya nanti adanya retracement atau koreksi ya, berarti di atas 92.000 dolar nih posisinya ketika dia akan retest atau testing, teman-teman ya, untuk si Bitcoin secara daily. Jadi di sini juga tetap terus-terusan dia masuk di area extremely overbought, tapi ya selama momentumnya ini masih strong, masih bullish gitu ya, kita memang sudah memasuki bull run. Yes, kita akan sering melihat extreme overbought ini gitu ya. Jadi itu bukanlah hal yang asing sebenarnya kalau memang kita berada di masa bull. Untuk secara 4 jamnya gimana? 4 jamnya sebenarnya yes, ini masih sejalan ya, dimana ini pembahasan terakhir untuk si Bitcoin. Waktu itu posisinya EMA21 masih di sekitar 95 ribuan ya, garis warna biru ini. Kemudian price actionnya itu di sekitar 98-99 ribu, dan memang adanya ekspektasi untuk dia sideways, kemudian akan dihampiri EMA21 before dia testing ya, dan hopefully dia untuk next target ya di atas 100.000 dolar. Dan ya ini sejalan tuh, teman-teman ya. Ini saya akan hapus, dan ya so far sih masih sejalan gitu ya, teman-teman. Dan adanya pemantulan nih ketika dia testing di EMA21. Tentu ini adanya resiko untuk Bitcoin ya. Resikonya apa? Dia bisa testing untuk area lebih bawahnya lagi nih, adanya tahanan nih ya di 96 ribuan dolar. Jadi let's say kalau kita lihat progres sekarang kan seperti ini nih. Nah untuk si Bitcoinnya dia bergerak dalam sebuah channel. Once dia break ya bagus, berarti dia akan visit 100.000 sampai 102.000 gitu ya. Tapi kalau misalkan let's say dia breakdown ya, teman-teman bisa pantau untuk area lebih bawahnya lagi ya di 96.000 dolar. Ini hanya sekedar untuk antisipasi kalau memang tidak sejalan atau sesuai harapan. Tapi kalau misalkan menurut outlook yang lama, ketika dia adanya sideways atau retracement ya, ini untuk lanjut naik, masih sesuai outlook yang lama. Dan hopefully adanya rebound ya, breakout untuk dia visit next target. Nah baru nanti bisa lebih berhati-hati gitu ya, untuk ketika memang dia udah berada di level di atas 100.000 dolar itu lebih bisa berhati-hati. Karena ya balik lagi kita antisipasi adanya koreksi ya, khususnya nanti altcoinnya, teman. Ya palingan concernnya saat itu, tapi ya so far masih sejalan ya, teman, masih sejalan dengan outlook ataupun analisa sebelumnya untuk si Bitcoin
secara daily maupun secara hourly time frame. Oke, next kita lihat untuk Bitcoin dominance ya. Jadi ini sedikit tambahan aja sebenarnya. Di terakhir kali ini secara daily adanya reject ya dari 61,31% ya. Kemudian di sini ada beberapa tahanan juga jebol, dan sekarang dia lagi testing ya di previous supportnya dia secara daily nih tuh. Ya di sekitar 58,27 sampai 58,65%, dan ya ini bisa sekali diantisipasi ya teman-teman untuk altcoinnya, terutama kalau misalkan dari area sini adanya pemantulan lagi, rebound lagi, ya altcoin akan lebih koreksi lagi. Ya ini menjadi concern saat ini. Cuman ya ekspektasinya adalah kembali dia jebol dari situ ya, tes sampai 57,59%, dimana ini adalah trendline support nih yang menjaga laju penurunan dari Bitcoin dominance. Kemudian kita bisa hubungkan juga ya di sini. Tuh, di sini juga ada tahanan ya di sekitar 57,5% lah. Jadi ini adalah dua area yang perlu sekali diantisipasi ketika memang si Bitcoin dominance ini adanya rejection, dia lanjut turun, dan once dia adanya rebound dari antara dua area ini, maka altcoinnya akan terkoreksi. Ya jadi itu concern saat ini sebenarnya. Ya kecuali sampai dia breakdown dari level 57,5% ini, itu baru adanya sign positif untuk altcoin. Ya cuman ini dua area penting untuk antisipasi. Sekali lagi yang nanya altcoin apakah ada koreksi dan lain sebagainya. Yes, kita bisa lihat di sini adanya rejection atau rebound sedikit, dan ini adalah area pantauan ya untuk kita, ya bisa dibilang warning lah untuk altcoinnya. Ya mungkin yang dari kemarin lihat altcoinnya udah naik dan lain sebagainya, ini bisa menjadi dua area pantauan koreksi, peluang koreksi untuk altcoin ya dari Bitcoin dominance. Bong, nah Bong ini gimana? Bong ini sendiri beberapa kali cukup sering kita melakukan analisa ya, cuman ya udah lama kita nggak bahas Bong. Terakhir kali ya kita bisa lihat adanya falling wedge yang besar, dan dia retestnya itu agak ini ya, agak serem juga ya. Di sini retest berapa kali ketahan ya di level di sini di 0,001949 dolar, sempat rebound kemudian drop lagi, testing bahkan sampai level bawah sini ya. Grab likuiditasnya itu agak bawah ya, akhirnya dia rebound signifikan lagi untuk si Bong. Dan here we go. Ini target 1, 2 previous high-nya dia udah di test dan di break juga, teman-teman. Walaupun ini sebelumnya sempat adanya reject 1-2 kali ya nih di pada 13 dan 14 November, dan akhirnya mampu di break pada 15 November bikin ATH baru ya. Cuman ya kita bisa lihat di sini mulai struggling ya dia. Nah, untuk area pantauannya kita bisa pantau pasti di area sini adalah high level sebelumnya di 0,0417 sampai 4411 dolar. Ya, untuk yang nanyain Bong secara daily. Nah lebih bawahnya lagi kita bisa ambil area ini ya tuh, SNR berikutnya tuh di 0,03212 sampai 3385 dolar. Jadi ini adalah dua area yang mungkin bisa diekspektasikan untuk Bong bisa retracement atau koreksi dulu, plus area terdekatnya ini akan disusul dengan EMA21 nih. Jadi bisa sekali dipantau ya area ini teman-teman yang nanyain Bong. Ini coba saya extend sedikit lah, nah di sini ya. Kemudian kita gunakan Fibo, bisa nggak? Bisa pastinya ya, dari lowest ke high-nya, and ya di sini kita bisa lihat box pertama itu di antara 0,5 sampai Fibo 0,3. Box kedua merah ini di retracement 0,6. Jadi memang ini secara zonasi dan juga secara Fibo dapat. Jadi ekspektasinya adalah dia visit di dua area ini before dia bikin ATH baru lagi, teman-teman. Nih dua area ini ya untuk Bong. Jadi kalau misalkan nanti adanya koreksi ya dari faktor Bitcoinnya adanya reject, kemudian Bitcoin dominance-nya ini adanya pemantulan di antara dua area ini, ya so far Bong bisa dipantau dua area ini ya untuk antisipasinya. Sekali lagi ya yang nanyain Bong ya, jadi mungkin so far ini dulu yang bisa diperhatikan. Yang nanyain Bong bagaimana progresnya, dia so far udah new all time high, tinggal kita nunggu retestnya aja. Mungkin buat teman-teman yang melihat untuk Bong akan bikin ATH baru ya, ini bisa menjadi. Kita lihat juga karakteristiknya Bong, walaupun dia beberapa kali udah breakout tapi turunannya juga cukup dalam, cukup ekstrim teman-teman. Dan dia juga salah satu meme coin juga, dan ya kita bisa lihat juga nih tuh dia up tapi drop juga dalam ya teman-teman. Jadi udah beberapa kali kita lihat karakteristik dari Bong itu seperti itu secara daily. Jadi kita bisa pantau dua area penting ini yang nanyain Bong ya before next dia going up lagi. Ya, kemungkinan dia isi bensin dulu, cari napas dulu di bawah before dia rebound lagi, teman-teman. Ya itu menjadi concern untuk Bong saat ini sebenarnya. Kemudian kita lihat di time frame 4 jamnya, ya 4 jamnya sebenarnya dia cuma sideways doang sih. Kalau misalkan saya hubungkan seperti ini ya. Tuh ini batas atasnya,
kemudian di sini adalah batas bawahnya tuh. Dia cuma sideway doang teman-teman. Ya, kenapa saya ngambil ini? Ya, ini bisa dibilang cuma false break aja ya. Naik cepet, turun juga cepet nih tuh. Cuman grab likuiditas aja, bikin ATH baru terus nggak lama ya udah koreksi lagi. Ya jadi kalau misalkan kita lihat kayak gini, so ya ketika dia udah breakdown atau close candle di bawah area 0,04776 dolar ya possible untuk dia tes box merah pertama yang tadi juga sudah saya mention ke teman-teman. Ya, ini untuk antisipasi aja sebenarnya, karena kita bisa lihat sudah adanya pelemahan dari bong, ada grab bawah atas, biasanya dia akan ngejar area bawahnya ya sebelum mungkin adanya rebound dan lain sebagainya. Ini cuma sebagai concern aja untuk bong, jadi ya ini masih di atas banget harganya, jangan over FOMO di bong ya. Jadi sekali lagi saya remind, tapi kalau misalkan teman-teman sudah ada analisa sendiri pribadi mau make decision atas transaksi tersebut ya go ahead teman-teman ya. Jadi palingan itu untuk yang bisa saya update untuk bong, kemudian Bitcoin dominance ya, kemudian Bitcoinnya ya secara hourly maupun secara daily so far masih oke. Tetap kita perlu antisipasi spare cash untuk ketika memang adanya koreksi gitu. Jangan masukin semuanya jor-joran sekarang, nanti kalau misalkan koreksi teman-teman udah cenderung dapat harga lebih atas, pas harganya lebih murah ya nggak bisa beli karena ya uangnya udah dibeliin semua, dibelanjain semua di harga sekarang. Ya itu sedikit reminder dari saya, hopefully bisa terbantu dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.